Dasar daripada bagaimana Islam itu sangat peduli dengan anak yatim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Ini dinukil dari surat Al-Baqarah ayat ke-220. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan, aku, anak, dan orang yang menanggung anak yatim fil jannah, di dalam surga, hakada, seperti dua jari hakada. Jadi berdampingan. Betapa Allah dan Rasulnya memuliakan orang-orang yang memperhatikan, menyenangkan, dan peduli kepada anak yatim. Ini menunjukkan betapa tinggi derajatnya orang-orang yang mengasuh anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Duet Pencar Hati yang kami muliakan, selamat bertemu kembali dengan kami. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat mulia, yaitu peduli kepada anak yatim. Bersama saya sudah hadir Ustadz Haji Didin Khairuddin sebagai narasumber yang berkompeten tentunya, dan akan membahas selama beberapa menit ke depan. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Senang bisa berbagi tentang satu tema yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz, mengapa Islam begitu menekankan kepedulian terhadap anak yatim? Apa dasar Ustaz? Dasar daripada bagaimana Islam itu sangat peduli dengan anak yatim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Ini dinukil dari surat Al-Baqarah ayat ke-220. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan, aku, anak, dan orang yang menanggung anak yatim fil jannah, di dalam surga, hakada, seperti dua jari hakada. Jadi berdampingan. Betapa Allah dan Rasulnya memuliakan orang-orang yang memperhatikan, menyenangkan, dan peduli kepada anak yatim. Ini menunjukkan betapa tinggi derajatnya orang-orang yang mengasuh anak yatim. Apa saja bentuk tanggung jawab kita sebagai Muslim terhadap anak yatim? Tanggung jawab kita yang pertama adalah memberi nafkah. Maka disebut nafkah karena memang nafkah ini hubungannya dengan to'am, dengan makanan. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dan para tawanan dengan senang hati. Yang kedua, pendidikan dan pengasuhan. Jadi anak yatim ini bukan hanya butuh makanan perut, tapi juga butuh makanan otak dan perasaan. Makan otak dan perasaan, sehingga butuh pendidikan untuk otaknya, butuh pengasuhan untuk rasanya, sehingga kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib, setelah menjadi yatim, dia sangat peduli kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, perlindungan psikologisnya. Jangan sampai anak yatim itu merasa tersakiti hatinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Ad-Duha ayat ke-9, terhadap anak yatim jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu maknanya psikologis, mengganggu perasaannya, bisa tidak membuatnya nyaman. Kenapa?
karena sudah tidak ada bapaknya, dia tidak ada tempat untuk bersandar. Begitu, Ya. Ustaz. Oke. Bisa diberikan contoh Ustaz, dari praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, pembinaan kepada anak yatim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid bin Harithah ya, sebagai anak, ya, diangkat oleh baginda Rasulullah SAW dan mendidiknya hingga menjadi seorang pemimpin. Zaid ini bukan siapa-siapa, Ya. tapi baginda Rasulullah SAW berani mengangkatnya sebagai anak, meskipun tetap diangkat sebagai anak itu tidak melupakan bapaknya. Siapa bapaknya itu tetap diketahui. Ya. Nah, ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa mengurus 3 anak yatim, maka seperti beribadah sepanjang malam, seperti berpuasa sepanjang hari, dan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Baiklah Ustaz, tantangan biasanya orang yang mengasuh anak yatim, bersama anak yatim itu tantangannya banyak Ustaz. Ya. Tantangan terbesar dalam pembinaan anak yatim itu seperti apa? Dengan keadaan bangsa kita dan negara kita ini, tantangan terbesarnya ya, adalah kurangnya dana dan pendampingan. Dananya, pendampingannya. Maka solusinya adalah bagaimana mengkolaborasikan antara lembaga amil zakat, lembaga masjid, dan masyarakat sekitar, sehingga tiga-tiganya bisa bersinergi tentang itu. Gitu. Bagaimana anak yatim itu bisa merasa nyaman, bagaimana anak yatim itu perutnya kenyang, bagaimana anak yatim itu punya pikiran yang visioner ke depan. Karena salah satu contoh saja, Imam Bukhari itu adalah seorang yatim ya, dan buta. Beliau itu awalnya buta, lalu kemudian diminta izin kepada ibunya mengantarkan dengan doa untuk belajar hadis. Maka beliau yang pertama kali banyak hafalan adalah hadis. Lalu ketika beliau kembali sudah hafal ribuan hadis, beliau minta belajar Al-Quran. Kata ibunya, bagaimana mungkin, kamu kan buta, punya kelemahan. Nah, saat itulah ibunya, seorang yang mengurusi anak yatim, berdoa. Dan doa itulah yang menyebabkan Imam Bukhari bisa melihat kembali. Bisa melihat kembali Ustaz? Bisa melihat kembali dan kemudian dia belajar tentang Al-Quran dan tafsir. Walaupun sebelumnya ketika lahir itu sudah buta belum? Dalam kondisi itu. Masya Allah. Oke, baik Ustaz. Sebagai penutup, apa pesan untuk pemirsa web Baca Hati ini yang ingin berkontribusi? Yatim itu istimewa. Allah menjanjikan surga bagi yang peduli anak yatim. Sekecil apapun kepedulian kita, insya Allah balasannya adalah surga. Maka mulailah kita bersedekah. Sedekah yang rutin maksudnya. Yang rutin di masjid, mungkin sedekah subuh atau mungkin sedekah untuk ke panti asuhan. Kita rutin kan, walaupun hanya beberapa puluh ribu lah. Yang kedua, mendampingi anak yatim. Ya. Kita harus sering berbangga dekat dengan anak yatim. Ya. Kadang-kadang kita emosian karena memang spesial anak yatim itu Natal dan itu lumrah lah seperti itu. Yang ketiga, berdoa untuk mereka. Doakan mereka, mudah-mudahan anak yatim ini menjadi anak yang soleh, yang berhasil, yang berguna buat agama, buat nusa dan bangsanya. Bahkan kita dikuatkan. Orang yang tidak peduli bohong agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang bohong dalam beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adalah orang yang tidak peduli kepada anak. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Pemirsa, mari kita praktekkan yang kita dapat hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya untuk program yang Islami. Sampai bertemu pada program berikutnya, pada episode berikutnya. Assalamualaikum.